Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus kepada seluruh majelis, yaitu Habib dan Mahbub akhina billah Fadilatul Habib Al-Ustaz Yusuf bin Luqman Al-Kaf hafizallahu wa ra'ah. Begitu juga kepada para pejabat yang hadir pada malam hari ini, sipil maupun militer. Begitu juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri daripada majelis-majelis kebaikan atau majelis-majelis ilmu, yang mana dari bagusnya ini majelis, Nabi kita Muhammad menyebut dengan sebutan kebun suara. Jadi ini adalah majelis yang sangat luar biasa. Banyak di antara kita nggak bisa bu, ada suara mereka. Kita mulai mereka ada. Ini desa Polaan, Pamulaan. Boleh kepada pisan. Coba, bayangkan. Mana boleh enggak? Ada dia pasti repot. Tos lo. Kau udah tanya, kira-kira Lombok waktu zaman penjajahan boleh masuk tak bola? Laju masuk. Boleh Jepang boleh masuk tak masuk? Tak masuk. Tak masuk. Masuk iya. Enggak, main sila. Lain-lain. Ada benar pola ngerti dia. Ada tahu. Nama dia jauh Allah Muhammad. Kalau dia entar sambil nama Greg. Kalau setengah 6, kalau setengah 5. Guru depak, kalau sangat. Cuma Muhammad. Kalau bisa mulai mandiri ini. Jadi kita sekarang makin nih Pak, Bu, kaula kita ini sekarang berada di dalam suatu majelis yang penuh dengan kebaikan, majelis yang di dalamnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang di dalamnya turun barakahnya Allah Subhanahu wa taala, majelis yang di dalamnya turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ini kan nganggep majelis ini sebagian orang nganggep majelis ini beban, tak nganggep rezeki. Sebab orang makin ini kan nganggep rezeki mereka besar, oleh emas, oleh tanah, oleh buko, oleh apa boleh, oleh mobil, oleh nemu besar, apa boleh? Biasanya orang yang hoba, benar-benar TV. Banyak orang ini kan nganggep oleh rezeki mereka besar, tapi ada yang nganggep bisa entar dalam pengajian mereka cekek. Ada makanya punya orang yang lopot. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada anna dunya, kebenaran Muhammad, anna dunya yu'ti Allah man yuhibbuhu wa la man yuhib.
saung kuna dunia ni kan guna Allah Muhammad beri saran Allah Subhanahu wa taala kampi orang seka senenge mosok orang seka tak senenge. Jadi dunia ini diberikan kepada orang yang dicinta dan orang yang tidak dicinta. Misalnya pada orang ahli ibadah, silahkan ambil dunia. Ada orang yang taat, silahkan ambil dunia. Pada orang yang ahli maksiat bahkan kafir sekalipun, silahkan ambil dunia. Kenapa? Karena dunia ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilanjut oleh Nabi, walakin la yu'tiyal ilma, akan tetapi Allah tidak memberi ilmu illa kecuali man yuhibbuhu minal abrar, kecuali kepada orang yang dicinta dari kalangan orang-orang yang baik. Paham kira-kira Pak Bu? Dari hadis ini mudah-mudahan kita adalah orang yang termasuk orang-orang yang dicinta oleh Allah dari kalangan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena pada malam hari ini kita duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah juga. Nikah plus maulid kita gabung sekarang. Kita ingin menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Nikah ini ya, bisa kami nikah ini adalah ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Karena Nabi menikah, Nabi kawin. Ketika kawin itu dilakukan oleh Nabi, maka otomatis kawin itu menjadi ibadah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi menjadi ibadah. Nah, ketika kita tahu bahwasannya nikah itu adalah ibadah, maka tolong mengambil kebaikan, ya. Jangan sampai nikah ini dicampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ibadah. Banyak orang nikah bila nikah nak keluarkan tak banyak. Apa? Kenapa? Nikah ibadah. Di dalam Al-Quran nikah itu disebut dengan mitsaqan ghalidha. Apa itu mitsaqan ghalidha? Perjanjian yang kuat. Sedangkan mitsaqan ghalidha dalam Al-Quran hanya disebut cuma 3 kali, tidak lebih dari 3 kali. Yang pertama ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi. Yang kedua Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Yang ketiga perjanjian pernikahan, langsung Allah yang menyaksikan ini. Jadi berat nikah ini, suatu yang sakral, satu ibadah. Maka jangan dicampur ibadah itu dengan perbuatan maksiat. Itu dulu intinya. Nomor 2, orang yang pertama kali melaksanakan ibadah siapa? Melaksanakan nikah siapa? Ada tahu? Orang yang saya pertama kali nikah siapa? Nabi Adam. Nabi Adam, Pak Bu, saya pertama kali menikah Nabi Adam. Bagaimana cerita pernikahan Nabi Adam? Nabi Adam disebut dengan Adam, arwah ekala dari adimil ard. Apa adimil ard? Tanah. Adimil ardi itu nama tanah, maka disebut dengan Adam. Jadi Adam itu diambil dari kata-kata adimil ard, yaitu tanah liat, sehingga disebutlah beliau dengan nama Adam, dari Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah juga menciptakan syahwat, hawa nafsu. Maka setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Ketika Nabi Adam diciptakan berada di surga, walaupun surga itu indah luar biasa, tapi karena katibian ada pasangan, pardomah ada artena, ada nalina anggur, katibian ada waktu di surga. Nah, Allah tahu setiap hawa nafsu wajib untuk disalurkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangan yang bernama siapa? Hawa itu diambil dari kata-kata hayyun, dari kehidupan, dari hal yang hidup. Kenapa? Karena
Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, diciptakan dari berdahi, maka Hayyun disebut dengan Hawa. Bagaimana proses penciptaannya Siti Hawa? Proses penciptaan Siti Hawa, diperhatikan, itu beliau diambil dari tulang rusuk seperti apa? Kepompong, apa kepompong ya? Tahu kepompong? Kupu-kupu keluar dari kepompong. Apa kepompong? Apa kepompong? Tanoker. Kalau kupu-kupu apa? Geper. Tanoker. Geper keluar dari tanoker. Gitu ya. Allah. Jadi waktu penciptaan Siti Hawa itu dia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Proses keluarnya seperti dari apa namanya, pada geper keluar dari tanah dengan kuasa Allah. Nah, betul Siti Hawa diciptakan, Nabi Adam pakai hidung pakai hidung Nabi Adam. Begitu hidung keluar dari tulang rusuk dari Siti Hawa, seketika dengan kuasa Allah langsung lanjut tidak. Kemarin pada Siti Hawa ada pasir itu boleh jaga Nabi Adam. Begitu Nabi Adam jaga, nangal ibu itu dia ada sahwat terdorong di situ, terronya tinggal, dilarang sama Allah SWT. Ya Adam, jatahku innaha latahillu laka, saumkunan ayat bine belum halal untukmu hatta antu addiya shadaqataha, sampai kau bayar maharnya. Nampak bu apa maharnya? Emas. Botona itu ketika emas, botona emas, dinding-dindingnya semua, lantainya jamrud zabarjad, permata-permata yang indah yang tidak ada harganya sudah di sana. Ada apa kira-kira maharnya? Adanya. Wa maksudnya ya Allah, apa maharnya ya Allah? Dikatakan antu salliya ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau bersolawat kepada kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ baru begitu Nabi Adam alaihissalam bersolawat dengan Nabi Muhammad sebagai maharnya, maka sahlah dia menjadi suami istri. Lihat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ingin saya bahas di sini bukan nikahnya, bukan kabinnya, Pak. Benar-benar betul kabinnya, benar. Lihat, sebelum dihalalkan, sebelum dibayar maharnya, sebelum qabiltu taswijaha wa nikahaha, Siti Hawa tadi itu halal atau tidak? Seti elaran atau tak elaran sama Allah? Elaran. Makin kalau yang turun nikah punya, apa kalau tak tempelan punya tak punya? Apa hukumnya? Norok sama kira-kira? Norok sama kira-kira? Norok sama? Setan? Ayo, jelas kira-kira? Aduh lah, karena pacaran taon, pacaran dulu. Boleh sih mau cari pacaran secara Islami bagaimana? Bisa, terlawa, oleh halal, terlawa. Hah? Dua, bila terlawa. Boleh betul tidak? Pacaran secara syariat yang dibenarkan dalam Islam ada caranya dan ada syaratnya. Situ kaole atau berarti telepon-teleponan duit kaole, WhatsAppan duit kaole, surat-suratan duit kaole, terus berumah duit PKPD. Telepon-teleponan tahun, WhatsAppan tahun, atau mau berumah PKPD. Syarat nomor itu. Nomor 2, berumah duit menapel kabung kona.
namoi kamu kena oleh tak oleh oleh satu sambil tak oleh. Terus atau sama atau mau so bapak nangis sama sobu oleh kalian ketimbang gue orang laki entar kamu kena paraber cepat keluar para benar tidak panas orang kandai sama sobu ayo bodoh orang mancing tentang kamu kena paraber kakak ini mau sering gimana bu kakak ini berserah lagi kamu tahu deh haram bu dosa. Nah ini hukum malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad bermalam entar apa sebenarnya Yusuf dulu ada suruh masuk tanda suruh ini tanda cangkau di mana ini nanti Nabi sabdaku orang yang kita peringati maulidnya apa kata Nabi Muhammad man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada ilman siapa-siapa orang yang akan berilmuna bermalam entar pengajian akan berilmu akan berpengetahuan lam yazdad minallahi man izdada wa lam yazdad hudan tidak bertambah hidayahnya lam yazdad minallahi illa hudan berarti si akan bermalam mereka tak punya ilmu tapi apa kejauhan dari Allah subhanahu wa ta'ala semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah ilmu terkasakone seperti kiamalah. Makanya tidak perlu banyak ilmu tapi kalau tidak mengamalkan. Makanya kita ini dalam rangka pengajian, dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi, untuk memupuk rasa cinta dengan Nabi Muhammad. Sebab cinta itu tak gampang, Pak. Sampai cinta ke Rasulullah. Cinta ke Rasulullah. Itu bukan cinta. Ingat, cinta bukan di mulut. Cintanya boleh pakai dono, Pak. Cinta perlu karena cinta itu adalah ungkapan yang terberat. Tidak mudah mengatakan cinta. Coba kita lihat seorang ulama besar yang menyusun daripada Hadrah Basaudan, yaitu Syekh Abdullah Basaudan, yaitu dari bangsa Syekh Abdullah Basaudan ini Pak, orang luar biasa Pak, darah dagingnya sudah bercampur untuk cinta dengan keluarga Nabi Muhammad. Jangankan cinta dengan Nabi, kita lihat bagaimana seorang ulama yang cinta kepada keluarga Nabi. Di antara karomahnya, kita wali raja Pak, orang alim raja, wali raja Pak. Di antara karomahnya Syekh Abdullah Basaudan, di antara karomahnya itu dari jarak 1 mil, itu dia sudah tahu kalau habaib mau datang. Baunya habaib sudah kecil, sehingga dia selalu mengatakan kepada anak muridnya, bikin masakan, buatnya masak dong. Dia sakit kecil, boleh habis bertengkok. Tapi itu sudah terus bertengkok, luar biasa. Ternyata tidak lama datang, tapi datang. Akhirnya semua orang mereka penasaran katanya. Dia katakan, ya Syekh, dikatakan. Padahal zaman itu ada WhatsApp, ada telepon, ada apa Pak? Dikatakan, ya Syekh, dari mana engkau tahu kalau habaib atau bulan Rasul itu bakal datang? Apa kata Syekh tadi itu? Dari jarak 1 mil, baunya, nafasnya aku bisa kenal. Bayangkan, dia sudah mengenal baunya para beliau Rasul dari jarak 1 mil. Dan ulama di Indonesia ada yang seperti ini. Siapa? Kiai Haji Hasan Benggong. Itu Kiai Hasan Benggong, itu beliau bisa mencium keberadaan para habaib sampai 1 kilo. Dia tahu. Dia katakan kepada murid-muridnya, coba sekarang siapkan tempat, saya masakan habaib tidak lama lagi akan datang. Dia tahu, dia kata rumahnya. Tapi ketika disebut dia sebagai orang yang muhibbin, orang yang cinta, dia katakan jangan, berat orang cinta itu jangan. Duh, kalau ini untuk hanya keluarga Nabi saja, berat bagaimana cinta dengan Nabi Muhammad? Makanya cinta dengan Nabi perlu bukti. Kita lihat sekarang, coba Pak, Bu,
Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai umur 40 tahun, dari mulai rebi sampai umur 40 tahun, Nabi Muhammad tidak pernah bermasalah hidupnya. Satrojo orang Mekah cinta ke Rasulullah, satrojo orang Mekah mereka semak ke Rasulullah, satrojo orang Mekah mereka memuji Rasulullah. Bahkan tidak cukup sampai di situ, satrojo orang Mekah dengan pengakuannya kepada Muhammad memberikan satu gelar, yaitu gelar Al-Amin, manusia yang terpercaya, manusia yang tak pernah lecek seumur orika. Terlihat dari Muhammad begitu umur 40 diperintah oleh Allah diangkat menjadi Rasul, belum diperintah diangkat menjadi seorang Rasul, masih aman. Kemudian turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, hai orang yang berselimut bangun, sampaikan peringatan, dakwah kamu ke sana. Begitu Nabi berdakwah masih aman, karena Nabi dakwah tak ngetak lupa, ngetak selama 3 tahun. Ada saya tahu. Setelah 3 tahun di sini mulai muncul permasalahan. Turun ayat kepada Nabi, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Hai Muhammad, sampaikanlah dengan terang-terangan apa yang diperintah dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Begitu Nabi diperintah oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad mulai membakbu ayat berumat, menyampaikan satu agama yang belum dikenal oleh mereka, menyampaikan satu ajaran di tengah-tengah umat yang tidak percaya dengan ajaran tersebut. Tapi karena itu perintah dari Allah, apa yang terjadi Nabi sampaikan. Zaman itu belum ada mic, zaman itu belum ada panggung. Fasaida ala sofa, Nabi naik ke atas bukit sofa. Di atas bukit sofa Nabi panggil semua kaumnya. Yorok satu juga orang Mekah ya Pak. Begitu orang Mekah Apollo, Akompol, pada teman-teman kan Akompol saja pas katanya kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak langsung menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang Nabi Muhammad pro tauwa. Mereka orang-orang kira-kira pertanyaan apa saja pas akan Nabi Muhammad. Bahasa orang Mekah ya Pak, bahasa orang Polan atau orang Talano. Dari satu itu masyarakat mereka andi kabar, andi berita, kira-kira bila padu Pak musuh abdi mereka kira-kira ajunan satu mereka pertanyaan membuta harus diulang Muhammad. Hal tusaddiqunani bima ukhbirukum bih. Apakah kalian percaya apa yang akan aku sampaikan kepada kalian? Apa jawab mereka masyarakat semuanya Pak? Satu di masyarakat kota Mekah ajawab na'am, ya. Bahkan mereka semua mengatakan bal majarabna alaika kadiban mundu nas'atika ilal an. Ya Muhammad, kita orang semua percaya ya Muhammad. Kenapa? Karena dari mulai lahir sampai sekarang kita belum pernah mendapatkan engkau berbohong sama sekali. Maka sampaikan hai Muhammad. Pada Pak salam Nabi Muhammad Pak, tentang Islam yang mereka semua percaya. Satu tidak percaya Pak, naik Nabi Muhammad. Tapi begitu disampaikan Islam, disampaikan ajaran agama, menolak, tak terima Pak. Sampai di sini saya berhenti dulu, ampuh dulu, tanya lagi dulu Pak. Tolak tanya makin. Sampai ke Habib mereka tahu hotel bukan? Kalian, kamu kiai mereka sampai tarik mana tolak? Entar lagi Nabi kiai, tak langkau kiai, tak tua Habib, tapi judi laku judi. Lalu apa yang mana? Menerima orangnya, ajarannya tidak terima. Entar ke Habib, salamannya bisa Habib, hormat ke Habib, hormat ke kiai. Kau tak ingat narkoba, makruh narkoba apa banyak mana? Sabu. Aku banyak mana Pak itu musuh orang kafir, segala ni Pak. Pakar juga mana singkuk mana aja? Ya, kepada Pak Islam tanda. Apa banyak mana? Halo, saya ingat. Cinta butuh bukti, tidak gampang mengungkapkan cinta di sini. Kalau Anda ingin tahu bagaimana cinta para sahabat, mari kita buktikan pada malam hari ini. Bagaimana cinta sahabat kepada Nabi Muhammad SAW.
Diceritakan Pak, sahabat mereka itu ketika Nabi potong rambut, kalau Nabi potong rambut, ketika Nabi potong rambut, Pak, itu haram Pak, satu helai rambut Nabi turun ke lantai ke tanah, tahu lebih ke tanah. Satu itu sahabat mereka Arab Pak, tangannya di apa yang namanya? Nadoi. Yang apa lahir itu berebut untuk mendapatkan rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah satu sahabat yang bernama Khalid bin Walid mendapatkan jambul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, Khalid bin Walid mengatakan, tidaklah aku hadir peperangan melainkan Allah berikan aku rezeki kemenangan karena berkat rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Air ludahnya Nabi, air ludah topan Rasulullah Pak, itu kalau mau meludah bila topan Rasulullah, sahabat Arab Pak, diambil Pak, diusapkan ke wajahnya. Ini cintanya mereka dengan Muhammad. Pencotero Habib kayak ceroro kayak coba bila pas coba lagi coba dong pun kenapa coba Nabi lain ada Rasulullah, karena Rasulullah mengandung kesempurnaan. Rasulullah mengandung kesempurnaan Pak. Wajahnya Nabi itu berdesitung nakaran ya Pak, akannya ke makna. Sebab anak kita tak kapok Rasulullah, maknanya kapok ke zaman Rasul. Dia tanya, ya ummah sifilana yang mana bintu Muawwidh. Ya ummah sifilana, wahai ibuku tolong sifatkan bagaimana itu Rasulullah. Berumah Rasulullah, apa guna semua mereka? Ya bunaya, hai anakku, hai tanganak, benar mentau siapa Muhammad. Ida ro'aitahu, membukna nabasya Muhammad dong. Nah, dikatakan ka'anna syams taliyah, seolah-olah matahari itu terbit di wajahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Rombongan mereka terak Pak, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak usah bicara fisiknya Nabi, kotorannya Nabi sempurna Pak. Kotoran tahu kotoran enggak? Apa kotoran? Mensampaikan aku pada keluar apa? Apa yang keluar? Jadi nggak bersih bon. Apa yang keluar? Tae. Iya tempat tae. Ada siapa yang boleh? Ini tae bon. Rasulullah mengaku pada bila kamu buat tae itu Pak. Kamu musuh sehingga tidak ada satupun manusia yang melihat kotoran Nabi Muhammad. Ada bila Pak bekas saya Pak, bahwa omah lebih roh dari bisik. Terus kira-kira hanya sampai ya? Saya rambi kalau boleh. Saya rambi saya beku kalau boleh dia. Kumel dan anda. Pelona Rasulullah di Madinah ada satu sahabat Nabi, orang yang paling miskin yang ada di kota Madinah, Citung Buktoh andi anaknya Pak. Mereka orang yang paling miskin di Madinah andi anaknya ya benar-benar kenikah tapi aman tua elamar masalah cek taan di PC untuk beli parfum. Entar ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku orang yang paling miskin yang ada di kota Madinah ini. Anakku dilamar, dia akan menikah. Engkau taan di PC terus beli parfum taan di PC, ya Rasulullah. Berumah mengadu sama Nabi. Apa kata Muhammad? Baik, khutbah kalak khutbah, kalak berdaya, kalak kalak peluna Rasulullah, peluna emang masukkan betul. Tidak angkui bila hari pernikahan angkui ya. Di hari pernikahan yang kui Pak, itu seingin roh omah benar-benar orang yang hadir Pak. Di luar di jalan-jalan mereka semuanya mencium bau wangi daripada keringat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabuk pelona Rasulullah Pak, sewaktu-waktu yang kui, begitu yang kui orang selebat bungkul mereka Pak, ngebi karo omah Pak. Bila yang kui, orang lebat, ngebi Pak. Misalnya ada yang berbungkul, orang sampai lebat.
Ada yang kayak gila omong Pak, berarti orang yang ada di rumah itu sedang memakai keringat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pelona Pak, bahkan tidak cukup sampai di situ, keringat Rasulullah ketika dioleskan di luka-luka menjadi sembuh, dioleskan di mata yang sakit mata menjadi sembuh. Arwah pelona Pak, Bu, pelona lagi yang sampai di rumah Bu. Nanu asen acen bau apa baik ya itu baru keringatnya. Air kemena Rasulullah dikasih itu betok hidung di salah satu rumah istrinya. Itu begitu hidung malam contoh cucu teroa kemi. Tidak ada toilet, bukan seperti sekarang toilet Pak, sampai nanti toilet dalam kubur toilet berjudi, bahkan kamar jadi melambut ada Pak. Bina Rasulullah, istri-istri Rasulullah, ummahatul mukminin, ibunya kaum yang beriman, tapi ketika mereka sakit perut, ketika mereka ingin buang hajat, apa itu kencing atau itu buang air besar, apa yang terjadi? Beliau harus menahan terlebih dahulu. Yang peka ada Pak, tak langsung buat ada toilet, ngantos malam, misalnya siang sakit tamu, yang peka ada sampai petang, sampai malam. Begitu malam tiba, di balik bukit, disitulah baru dia buat hajatnya. Tak dong Pak, makan makan sokor makan. Alhamdulillah. Dulu lihat bagaimana perjuangan istri Rasul. Nah, Nabi bangun, ada jeda dia ngalak kendi boleh kendi atau Rasulullah. Mari ada satu. Itu boleh bini aja ke pelkat nyari tapi itu datangnya nomad boleh kendi boleh sena kan kalau dia nampak nyaman terus api blok sampai ada sahabat itu boleh. Kalau Rasulullah nyari bunga kosong tadi katanya kebina demar ya menjadi aina ya no usah Rasulullah aku lebih sama Rasulullah. Apa yang terjadi di sini dalam riwayat dikatakan salah satu istri tersebut sampai meninggal dunia tidak terkena penyakit perut, aman dari penyakit perut sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena sudah divaksin dengan kencingnya Nabi Muhammad SAW. Vaksin makin nih Pak, vaksin mati udah Pak. Ini lihat kotorannya mengandung kesempurnaan luar biasa. Air kencingnya Nabi, ya maksud dia sambian, kemana sambian? Tahu saya nombor seram beri tertawa makin, ayo. Saya nombor seram. Tak kalah ya. Jelas Pak Bu, itulah keindahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cinta tidak gampang untuk diucapkan. Kita lihat para sahabat-sahabat kita, mereka dalam rangka untuk mempertahankan agama Allah ini, mereka jadi Islam Pak Bu, sampai mereka di setiap malam bisa pengajian. Ini adalah diantaranya jasanya para sahabat. Lihat bagaimana di era pertama, kalau kalian sekarang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aman, tapi zaman dulu para sahabat tidak aman. Di era pertama kita lihat bagaimana para sahabat di dalam mempertahankan agama ini. Ketika itu ada razia Islam, barang siapa yang masuk Islam akan ditangkap. Tangkap. Ketika itu di era pertama ada 3 sahabat yang luar biasa Pak. Yang pertama namanya Bilal nih Pak, dia itu ikut agama Nabi Muhammad, tangkap Pak Bilal nih Pak. Ketika Bilal ini ditangkap, apa yang terjadi di situ? Bilal dipaksa untuk keluar daripada agama Nabi Muhammad. Bilal ditangkap. Apa yang terjadi? Bilal ditangkap Pak, diikat lehernya, tangannya diikat, dibawa keluar, dikasih kepada anak kecil. Ibu main Pak yang ambil Pak, dibawa keluar, dibawa kemana? Ke tanah lapang. Di tanah lapang di situ banyak batu kerikil yang sangat panas.
Di dalam kitab itu disebutkan, andaikan sepotong daging diletakkan di tanah tersebut, niscaya lana dan pasti akan matang atau masama. Sekarang yang bisa bikin matang daging masak daging apa kira-kira? Kau beri minyak, oni kompor, panas dulu sampai panas. Coba panas daging, matang tak matang kira-kira? Nah, matang coba tanah kesapian panas. Kalau tahu rasanya panas sambil kira-kira. Itulah yang dialami oleh Bilal ketika dia harus mempertahankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Tidak cukup sampai dikasih batu Pak dadanya, beri botol Pak, dicambuk, disiksa. Apa tuannya? Ya Bilal, la tazalu hakadha au inkar bi Muhammad au takfur bi Muhammad. Hai Bilal, kau tetap seperti ini atau kau ingkar dengan agama Muhammad. Apakah Bilal mundur? Tidak, dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Sehingga tidak lama kemudian Sina Abu Bakar lebar Pak nanggale tarekan muslim mereka Pak eseksa neser Pak, karena dia seorang budak. Ditanya ke tuannya, coba jangan kau siksa dia, kau jual berapapun aku beli, kata Abu Bakar. Akhirnya Pak kecuali dengan akhirnya Pak dibeli oleh Abu Bakar. Itulah persaudaraan seorang Islam, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Makin mereka sabarin tanah lokal, satu emak, satu bapak, satu rumah, ataukah hanya gara-gara harta sampai tak nyapa, sampai mati tak temu. Na'udzubillah. Ini yang terjadi sekarang. Ingat Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannah man ghafir rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sekalipun Anda meninggal dalam Ka'bah, haram untuk mendapatkan surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati cinta gempak jatuh karena oleh dosa atau Pak. Nah, itu Bilal. Yang kedua ada namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bekal temu dia memeluk agama Islam, tangkap Pak, ditangkap, disiksa, dipecut, dipukul, ditendang, disuruh keluar dari agama Islam. Tapi Ammar bin Yasir masih tetap tidak mau bergeming, tetap dengan agama Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang kafir mereka bekal nyiksa Ammar bin Yasir. Ada orang yang kuat, disiksa masih tetap tidak berubah. Apa yang terjadi di situ? Emak mosok pakai pada tempat, ibu, bapak, saudara didatangkan semua. Ammar bin Yasir diikat di satu tiang, ibu bapak diikat di tiang yang lain. Apa dia katakan? Hai Ammar, kau tahu siapa dia? Ya, dia ibuku. Kau tahu siapa dia? Ya, dia ayahku. Hai Ammar, sekarang kau keluar dari agama Muhammad atau kau tetap seperti ini? Dia katakan aku tetap dengan agama Muhammad. Istri kau dia tak keluar. Kepala Ammar disetrika, beri besi panas. Lalu karena dia tetap tidak mau keluar dengan agama Muhammad, apa yang terjadi di situ? Emak kasih pokok Pak. Begitu emak pokok Pak, akhiri air mata tak mangkelang kali emak pokok yang Pak. Seorang pahlawan, seorang kesatria akan luluh, akan lemas dia biasanya kalau salah satu keluarga yang disandera. Dia jagoan Pak, hebat benar Pak. Bila dari bini naik sandera, emak naik sandera, anak naik sandera, biasanya dia akan kalah di situ, akan luluh dia. Itulah terjadi kepada Ammar. Ammar dia tegar, dia kuat ketika dia disiksa, tapi ketika emaknya disiksa, ibunya dihajar di situ, tak mampu, akhir air mata. Lihat, seorang ibu melihat air mata anak, apa yang terjadi? Katakan, ya Ammar, la tabki, jangan nangis Ammar, jangan nangis, la tahzan, jangan sedih Ammar, dan jangan berpindah dari agama Muhammad. Kau tetap dengan Nabi Muhammad, kau tetap dengan agama Nabi Muhammad. Nanti kita akan bertemu di surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Seorang kafir mereka panas ngaji makna. Ammar bilang seperti itu, diambil tombak Pak, kecocok mama kemaluannya, kecocok tembus sampai ke diri Pak, meninggal di tempat. Lihat,
Pertama kali yang meninggal syahid dalam Islam bukan orang laki-laki yang gagah, bukan anak muda yang kuat, tapi yang pertama kali meninggal dalam syahid seorang wanita tua renta nyai Pak, yang hanya mempertahankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Di mana kita sekarang di hadapan Nabi Muhammad SAW? Lihat Al-Imam Ja'far At-Tayyar, Al-Imam Ja'far At-Tayyar. Al-Imam Ja'far At-Tayyar ini apa? Suatu saat di dalam perang Mu'tah dikasih amanat oleh Rasulullah untuk membawa bendera Rasulullah. Bendera saya suruh Pak, bawa bendera, jangan sampai bendera ditumbang jatuh ke tanah. Kau pegang, kau pertahankan ini bendera. Apa yang terjadi di situ Pak? Abdullah yang namanya Ja'far At-Tayyar kataku bendera dipegang ini bendera, amanat dari Muhammad, amanat bawa sama dia. Tiba-tiba dari sebelah kanan ada musuh yang melepaskan pedang tangan Pak, ke tangan mereka Pak, tangan mereka Pak, ke nggak yang sudah akhir zaman dulu mereka Pak. Bagaimana dia? Apakah dia merasa kesakitan, sibuk dengan tangannya? Tidak, dia tidak sibuk dengan tangannya, dia tetap sibuk dengan bendera yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad. Tidak peduli tangan sudah putus, dibiarkan, dia pegang dengan tangan kirinya Pak. Tiba-tiba musuh dari sebelah kiri mengambil pedang juga Pak, ditebaskan di tangan kirinya daripada Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib putus kedua kalinya. Pegel boleh tangan Pak saya Pak, gelap saya makin saya kaji pegel Pak. Apa yang terjadi? Apakah ditinggal itu bendera? Tidak. Padahal bendera kain Pak, boleh bisa hanya sebuah kain saja, tapi karena ini adalah bendera Rasul, amanat titipan dari Rasul, sore jodoh Pak. Begitu sudah putus tangan kirinya tidak dihiraukan, Pak musuh tangan dua Pak, sudah buntung tangannya, darah terus mengalir, tidak peduli, dipegang Pak dengan Pak, terus dia main. Dalam sirah Allah itu disebutkan di situ, dia terus maju ke depan sampai dia pun kena tebasan terbelah menjadi dua. Itu sebagai riwayat. Riwayat yang lain dalam Imam Bukhari dikatakan di depannya itu ada is'ina ta'nah, 90 tusukan. 90 tusukan tadi itu semuanya di depan, tidak ada di belakang. Apa artinya? Artinya Imam Ja'far At-Tayyar tidak mundur selangkah pun, tidak membalikkan badan, walaupun dua tangan sudah putus, dia tetap maju ke depan, membelah barisan musuh demi mempertahankan bendera Nabi Muhammad SAW. Ini yang terjadi, cinta mereka para sahabat, hanya bendera mereka jaga. Lalu kita sekarang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, sholat tidak siap untuk dijaga. Itu perintah wajib dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bendera itu Pak, tapi kita lihat sekarang subuh kalau berapa subuh berapa kami Pak? Kalau berapa? Kalau lima, kalau dulu kalau sana? Subuhnya kalau lupa, subuhnya kalau berapa? Harus masih masuk, masuk subuh kalau lupa, sampai subuhnya kalau berapa? Subuhnya kalau berapa? Kalau lima, ya alhamdulillah subuhnya kalau berapa? Setengah 6. Tidak di situ. Makanya di sini ayo duduknya kita di majelis ilmu dalam rangka apa? Untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan hidayah dengan cara menjaga waktu. Kapan waktu dijaga? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan lepas ibadah kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang kafir yang menerima Nabi, percaya dengan Nabi, tapi tidak mau dengan ajarannya. Orang Islam sekarang mengaku dirinya beriman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, percaya dengan Al-Quran, tapi apa yang terjadi? Semua haram tetap dihantam. Ini perlu yang anak ingatkan sebagai penutup di sini. Sebagai penutup, tolong Pak, Bu, cobaan hidup di akhir zaman
Saya pengalaman keneka akhir zaman saya paling berat apa? Menghindari uang riba. Saya paling berat menghindari keseri. Bahkan tidak sedikit orang Islam akodung asarong lalakon nama mudu pes banyak tak banyak punya kemau ingat cukup orang yang kita peringati maulidnya yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sampai 4 aja kali Muhammad 4 aja bu pak orang si ampo mabudu kese orang si senang tapi si abudu bunga riba sampai kalau peneka tu sana si ajabu Nabi Muhammad 4 aja Nabi Muhammad tu sana pada beranak zina mosok mak kandungan ini ya beranak zina mosok emak kandungan tibi aruh dosa raja aruh apa ada dosa mosok orang si ala riba. Nah makin banyak orang ala riba kompak nah ada di situ. Bahkan di Al-Quran Allah menyatakan perang kepada orang yang suka makan riba. Artinya apa perangnya Allah di sini? Allah tidak akan berikan hidup yang tenang dalam hidupnya. Bungkona rajo, mobillah mewah, anak narkoba, anak penjara, anak judi, berlain satu terdepan tidak bisa tenang hidupnya, gelisah setiap hari, tidak ada ketenangan dalam rumah tangganya. Kalau kerjaannya dia suka makan uang riba. Ini akhirnya kenapa? Ketika ada orang suka makan riba, maka semua amalnya akan hilang pak. Kata orang kabel riba. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Musa alaihissalam bersitu orang yang pak, aduh Allah pak, angkat tangan pak, aduh benar ya pak. Ternyata doanya, ibadahnya tidak diterima. Nabi Musa ya tak tahu ke apa metora. Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa bisa bicara kepada Allah. Langsung matur ke Allah. Ya Allah, apa ya Allah? Hamba ini kok ditolak? Kok tidak kau terima ibadahnya? Kenapa tidak kau terima doanya? Hei Musa, buat kau tahu? Iya ya Allah. Kau tahu Musa? Andaikan hamba tersebut mengangkat tangannya sampai nyeting ke langit, bayangkan pak, kira-kira bisa diterima tidak mungkin. Saumpamana andaikan misalkan itu tangan bisa diangkat sampai nyeting ke langit, benar atua ibadah nangis sampai kagak air matana sampai buta matana, dia beribadah benar sampai ancur benar sampai terpotong-potong karena ibadah kepada Allah. Kata Allah, tetap tidak akan aku terima doanya, tidak akan aku terima ibadahnya. Kenapa ya Allah? Karena yang masuk dalam tubuhnya barang haram, yang dipakai barang haram, yang ada di rumahnya semua barang haram. Ya, jangan bangga emas atau empok, jangan bangga rumah mewah, jangan bangga dengan mobil yang bagus, jangan bangga dengan semua fasilitas atribut rumahnya, dengan segala macam yang ada di rumahnya, tapi hasil dari mabuduk kese, atau dari hasil riba, atau dari hasil haram, dari hasil judi bersama saya percuma. Bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan, andaikan beli baju harga 10 dirham, anggap 100.000 oleh barang saja, anggap sampai terus beli gamis, terus beli sarung, terus beli ruku, beli kodung, harganya 100.000. Sesangang 10.000 PC halal, sesa 10.000 PC haram. Pak polo pak, sambil nanti PC sangang 10.000 tak toko beli kalambi. Mulai dari pengajian nemu mulai PC 10.000. Alhamdulillah nemu. Haram PC apa? PC nao. Hari tak ada tanya itu mengitu haram bon. Hari nemu. Ya Allah, nyaman rasa kemang ya Allah, dah kemana-mana. Engkau mau tahu ya Allah, engkau kalau 10.000 padahal PC nemu. Kalah, papolong musuh PC sanang bolo. Jadi berapa? 100 beli ruku,
beli sarung atau beli kalau kita atau gamis. Apa kata Nabi? Selama baju itu menempel di tubuh Anda, selama itulah doa ibadah Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib mengomentari hadis ini. Apa itu benar Haddad? Kalau itu baju sewaktu-waktu bisa dilepas, sewaktu-waktu bisa dibuang. Lalu bagaimana kalau yang masuk ke dalam tubuh menjadi daging, menjadi darah? Daging mana yang Anda tahu dari barang haram? Maka temu kerak. Kira-kira tahu ini mah daging jetong mulai daging haram, daging haram tak temu Pak. Sehingga dalam hadis lain Nabi ada berubah kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram fannaru aulabi, maka neraka jahanam lebih berhak untuk dirinya. Naudzubillah tsumma naudzu. Benar entar pengajian tong taroso naik di kabur tapi kalau kadejo benar sampai jumpa sampai nungsang Pak soko buru cetak buru Pak bermalam tahajud, puasa Senin Kemis, takun ala ko kesebudu, takun ala ko riba, takun ala ko judi, saya katakan bareng haram, pardoma kakonon satu je tak ekare masalah Allah Subhanahu wa taala Pak. Perhatikan barang yang masuk ke tubuh kita harus disaring dengan sebersih-bersihnya. Cari yang halal, sampai kempang-kempang ala sehat. Jelas Pak Bu? Jelas Pak Bu? Di sini sudah hampir 1 jam. Di sini ada beberapa doa. Apa namanya? Ada yang sakit di sini. Jadi kesimpulannya ya, kita cinta dengan Nabi adalah untuk mengikuti daripada syariatnya ya. Imam Syafi'i ada lau hubbuka sadiqan la ata'ta, menbuk nalaka cinta lau hubbuka sadiqan, kalau cintamu benar-benar la ata'ta, niscaya engkau taat. Ya pada sampean membukti pengantanannya. Ada pengantan boleh ya. Pengantanannya bermalam sampean Pak, di pengantanannya cinta dia adalah luar biasa di anak-anak nah. Gandeng lagi buka pasar. Bina alerek nih Pak, alerek atas tak minta melek langsung butuh ngabus kapau buru ngabus tak minta lion butuh luar biasa. Pada 6 tahun anak 6 ada on ke pasar gandeng mesir ongkos lah bina nang bau nang lagi datanya on tak apa tak matang diri boleh hidup boleh kan dapat rumah buat ya cinta dijaga terus sampai mati ya, cinta Nabi sampai mati. Sepenting ala kori akhirnya mungkin pasar-pasar punya orang ingat ya, orang aku dua tapi saya pasar aku dua tapi ala kori ya ambu mengguna secara poliba ambu contoh sakit parcoma sampai ibadah sampai nongsang parcoma mati dalam Ka'bah parcoma ya ada yang tahu Pak ya nyoon sambung doa barokah ghufran songkang nyaman ghufran iya Al-Fatihah biar disifat ala akhina ghufran Allahumma ishfi shifaan anta ghufran wa la'alaman anta syafi'u Allahumma alaihi wa sallam wa bihi nabi wa bihi wa Fatihah. Bu Haji Amin, Pak Jari Salim, apa ini? Sakit sangat, sakit sangat sabdojo. Oh, insyaallah
Al-Fatihah ini disifat Abu Haji Amin wa Pak Jari wa Pak Salih. Allahumma asbihim syifran amin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tasafila syifat syifat qawli tiga itu menjadi buah-buahnya wa amputna kullu syifat wa absarun Al-Fatihah. Amin sampai nyaman Laila Badriyah Nyai Laila Badriyah hamil sanang bulan ampun depak de ketor apa? Kata ujian, oh karena kita terbitan. Ayo kita doakan untuk saudara Laila Badriyah. Allah ya Allah yusahil wilayah Allahumma salli ala Rasulullah Muhammad insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad insyaallah. Al-Fatihah. Amin. Saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.